Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita tahu juga teman-teman bahwa tim kuasa hukum Baradae itu beberapa kali menyatakan di sejumlah media TV nasional Indonesia bahwa timnya itu diminta mundur untuk mengawal Baradae oleh salah satu petinggi di Polri dengan alasan katanya mereka dinilai terlalu berani mengungkapkan data-data ke publik. Tetapi kalau kita melihat dari satu data saja itu nggak fair ya. Kita juga harus lihat dari keterangan sisi lainnya, yakni yang dituduh adalah dari pihak Polri-nya sendiri. Misalnya ini aku tangkap ada sejumlah keterangan di sejumlah TV nasional juga dari pihak Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, ini mengadres mengenai isu pengacara terbaru dari Baradae. Pertama begini, kami yang tunjuk pengacara itu benar karena sudah dikonfirmasi dikatakan memang itu adalah aturan hukum ya. Karena untuk hukuman di atas 5 tahun penjara, kalau si tersangka tidak punya pengacara, memang secara hukum polisi harus mencarikan pengacara untuk tersangka tersebut. Kami yang tunjuk pengacara, tapi dia tiba-tiba seolah dia yang bekerja dan sampaikan ke publik. Bukan karena pengacara si Baradae, tapi upaya dari penyidiklah yang datangkan orang tua dan membujuk untuk jangan tanggung sendiri karena ini hukumannya bisa sangat berat sekali. Jadi jangan tiba-tiba ditunjuk dan langsung ngoceh di luar, itu kan nggak fair. Oke. Aku tanggap ya, ini mungkin masalah kredit dan juga miskomunikasi. Tapi gini teman-teman, kita coba lihat benang merahnya seperti apa. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Burhanuddin dan juga tim lainnya dari kuasa hukum Baradae ini, kalau kita lihat dari sisi positifnya, ini kenapa kok dari pihak Kabareskrim, dari Bareskrim Polri gitu, Kabareskrim Polri gitu ya, Pak Agus Andrianto tidak langsung mengatakan temuan-temuan tersebut ke media massa begitu. Padahal kan selama ini juga kita menantikan kan ya. Bahkan kan kita tahu bahwa dari Kapolri kan diminta untuk transparan. Nah, ya tidak salah juga karena menurut kuasa hukum Baradae bahwa kami itu kuasa hukum bebas sampaikan fakta hukum. Ini namanya keadilan publik. Adil buat korban dan adil juga buat tersangka. Ini berhubungan dengan mereka diminta ya waktu mau diminta untuk mengundurkan diri tersebut. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau aku tangkap pertama kali pada saat tim kuasa hukum Baradae menyatakan data-data kan kita memang harus, kalau aku cek dari jejak digital dari tim kuasa hukum itu menyatakan begini, kami ngobrol dengan Baradae kurang lebih selama 8 jam dan kami bicara dari hati ke hati, kita awali dengan doa dan akhirnya menceritakan cerita yang sebenarnya terjadi yang itu sangat bertolak belakang dengan BAP pertama pada saat menggunakan pengacara yang lama. Tetapi kalau dari Kabareskrim Polri mengatakan ini kami sudah melakukan usaha-usahanya, misalnya mendatangkan orang tua, karena selama ini aku tangkap dari keterangannya beliau bahwa Baradae ini kayaknya sudah kekeh banget di awal-awal kasus ini muncul. Dia yakin bahwa dia akan terselamatkan begitu. Makanya dia fokus pada skenario yang telah dibuat oleh Verdi Sambo. Itu adalah hal yang sudah kita tangkap dari keputusan pada saat FS menjadi tersangka, otak atau dalang dari kasus ini. Kemudian orang tuanya sudah didatangkan. Akhirnya itu ada unsur-unsur pribadi. Kemudian diberikan pengertian bahwa hukumannya sangat berat sekali, bisa hukuman mati di sini. Makanya akhirnya si Baradae tergoyahkan, tidak lagi menggunakan kekerasan zaman dulu kan ya, digebukin harus ngaku. Kalau sekarang harus diberikan pemahaman dan didatangkan orang tuanya. Ini pada saat si kuasa hukum Baradae ngomong, aku tuh udah yakin banget bahwa itu adalah memang kerja dari tim. Tetapi memang yang menjadi permasalahan kayak ada miskomunikasi aja. Mungkin pada saat mereka, tim kuasa hukum Baradae ngomong di media massa, karena memang banyak yang keceplosan aku menilai di sana, itu agak nggak ada komunikasi gitu dengan pihak dari Kabareskrim Polri. Apakah mereka salah? Menurut aku tidak salah dari pengacara, karena ya namanya kuasa hukum kan berhak dong mengatakan fakta-fakta, ya sama aja seperti kuasa hukumnya dari Brigadir J. Itu kan mengatakan data-data ya misalnya di otopsi kedua deh, kan mereka juga mengirimkan tim independennya dari dokter umum dan juga yang di bidang kesehatan, kan mereka punya data pembandingnya dan sampaikan juga ke media massa. Menurut aku ini hanya miskomunikasi
komunikasi aja. Dan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, bagi aku pribadi, aku sangat menghormatinya, sangat salut sekali, jujur pribadi. Bahkan bukan cuma aku, banyak juga orang-orang yang mendukung langkah dari kuasa hukum Baradae. Misalnya juga Pak Mahfud MD yang mengapresiasi kinerja tim kuasa hukum Baradae terbaru. Ini bukan tentang siapa yang bekerja, aku yakin sekali apa yang dikatakan dari Komjen Pol Agus Hadrianto, bekerja luar biasa itu aku sangat apresiasi juga beliau mendatangkan orang tua dari Baradae, komunikasi, perlindungan, karena memang Baradae itu sekarang berada di bawah perlindungan tim sus ya. Karena bahaya sekali, ada kemungkinan terjadi percobaan-percobaan penghilangan nyawa, karena memang saksi sangat penting sekali si Baradae tersebut. Tetapi tanpa bermaksud untuk tidak mengapresiasi kinerja kepolisian, tapi menurut aku apa yang dilakukan tim kuasa hukum Baradae itu adalah sangat signifikan. Ya, bukan tentang mereka yang mencari, tapi menyampaikan keterbukaannya itu yang kita sangat menghargai sekali. Karena selama ini jujur, sebelum ada keputusan dari Kapolri, itu kan memang masih banyak hal-hal yang disampaikan ke media massa. Aku tangkap misalnya dari tim susnya, dari Kadif Humas Polri, dari Kompolnas, dari terus juga LPSK, terus juga Komnas HAM, itu sifatnya masih yang normatif-normatif aja. Kita tunggu nanti keterangan kita sedang melakukan ini dan itu secara data ilmiah, itu kan sifatnya normatif aja. Padahal masyarakat itu membutuhkan data-data ataupun juga informasi yang lebih real gitu. Nggak yang menggunakan kata-kata sayap, kata-kata kiasan, tapi kita pengen tahu langsung apa itu. Jadi menurut aku, ya sudahlah, tidak usah diperpanjang lagi. Masalah ini hanyalah masalah miskomunikasi aja, dan gak usah khawatir kok. Kita sangat mengapresiasi pada saat Kapolri memutuskan bahwa FS adalah tersangka, yang which is semua orang juga sudah mengarah ke sana. Tapi pada saat sudah berani benar-benar mengarah ke sana, aku tuh seperti kalian lihat di video sebelumnya, aku sangat bahagia sekali. Bahagianya itu bukan karena siapa tersangkanya, bukan. Bahagia ternyata memang kepolisian Indonesia itu nggak seburuk yang dipikirkan oleh sebagian orang gitu. Secara pribadi aku bisa mengatakan bahwa kepolisian Indonesia itu sangat luar biasa. Kalaupun ada oknum-oknum, ya saat ini adalah momen untuk dilakukan pembersihan-pembersihan tersebut, teman-teman. So, itu sudah sangat clear sekali. Terus, aku juga menyoroti untuk Baradae sendiri. Menurut aku Baradae harus diawasi hati-hati, misalnya kayak makanan. Simple, kita ngomongnya nggak usah bahasa-bahasa tinggi lah, science lah. Karena yang kita kawal ini adalah Baradae ya. Jangan sampai dia kenapa-napa, karena itu akan sangat fatal akibatnya nanti di pengadilan atau menuju ke persidangan ya. Sekarang tahapannya adalah di kejaksaan, kita juga harus mengawas. Baradae menurut aku karena kan banyak ada kasus ya, seperti dari Komnas HAM mengatakan banyak tiba-tiba saksi penting yang meninggal dunia karena bunuh diri dan sebagainya, ataupun juga dibunuh, itu juga sangat mungkin sekali. Dari makanan, itu harusnya benar-benar dijaga sekali, jangan sampai ada racun. Terus juga pengamanan harus ekstra hati-hati, dan masalah AC pun juga sama teman-teman. Aku sempat riset dari sejumlah kasus-kasus gitu pembunuhan, AC itu juga bisa dibuat beracun loh. Makanya dari lembaga LPSK juga menawarkan untuk melakukan perlindungan yang sangat ekstra. Tetapi mudah-mudahan ya antara tim sus, tim khusus, dan juga LPSK bisa benar-benar bekerja sangat ekstra, tidak hanya mengamankan secara fisik tetapi juga secara mental. Takutnya kan terjadi tekanan-tekanan yang luar biasa ke Baradae dan bisa mengakibatkan ke pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya. Keluarga dari Baradae, kalau aku cek ya teman-teman, ini dari orang tuanya itu sudah datang ke Jakarta, seperti keterangan dari Komjen Pol Agus Hadrianto, yang which is ini sangat bagus untuk kekuatan mentalnya. Terus juga ada surat yang disampaikan oleh tunangannya, terus juga orang tuanya, teman-temannya, itu sudah ada juga disampaikan ke media massa. Ini adalah hal yang sangat baik sekali, dan aku nggak yakin ya bahwa Baradae ini mau melakukan penembakan tersebut, karena aku juga baru tahu ternyata bahwa Baradae itu cukup dekat dengan Brigadir J, di mana diketahui dia tuh satu kamar bareng dan sering juga berkomunikasi bareng. Bahkan makanya dia juga menuliskan surat permohonan maaf ya ke keluarga Brigadir J di Jambi, yang sudah aku baca juga suratnya di video sebelumnya. Kalian cek aja apa isi suratnya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Baradae ini tidak mau melakukan hal perintah tersebut. Apalagi kalau aku cek dari peranannya juga kok masih agak janggal, bukannya
tidak bermaksud untuk tidak apresiasi Kapolri ya dengan keputusannya sudah menetapkan 4 orang tersangka, misal kayak Barada RE atau Barada E ya, itu kan peranannya adalah penembakan terhadap korban. Apakah yakin ada 5 atau 4 tembakan sebenarnya ke Brigadir J? Mungkin ada 5 ya, karena aku tangkapnya ada 5 dari keterangan awal. Harusnya juga dilakukan klarifikasi sih menurut aku. Harusnya dari pihak Kadif Humas Polri juga menyampaikan kembali menyampaikan kembali konstruksi awal-awal, cerita awal-awal yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, harusnya diralat kembali. Yang salah-salah bagian mana, ya nggak apa-apa diakui aja agar tidak terjadi simpang siur. Kan sampai sekarang masih belum ada, ya sudah ada sih klarifikasinya. Memang dari Kapolri kan langsung tertinggi atas sana langsung, tapi paling nggak ada lebih surat terbuka lagi apa yang salah-salah disampaikan pada saat di awal pengumuman mengenai kasus ini. Walaupun kita juga sudah bisa mengatakan ya penembakan dan sebagainya itu sudah pasti salah semuanya. Tapi ya sekali lagi ke Barada RE ini aku jujur ya secara pribadi aku nggak yakin dia ini mau melakukan penembakan tersebut. Peranannya adalah penembakan terhadap korban. Sementara Brigadir RR dan juga KM itu adalah peranannya membantu dan menyaksikan. Ini kan kayak maksudnya orang dekat gitu kan ya, teman gitu, nggak ada masalah. Bahkan yang dikatakan nama tim kuasa hukum Brigadir J bahwa Barada E atau Barada RE ya, namanya RE atau E gitu, Eliezer, itu bukanlah nama yang diketahui oleh Vera, pacar Brigadir J, yang termasuk dengan skuad lama, yang punya permasalahan dengan Brigadir J, kalau itu berhubungan dengan kasusnya. Artinya kan hubungannya baik-baik aja gitu. Jadi, I don't know, nanti apakah di pengadilan, apakah Barada RE akan terkena pasal juga. Ini menurut aku pasal yang nggak, kalau dia terkena pasal 15 tahun penjara itu, aduh. Karena memang itu pasalnya, kalau yang Brigadir RR dan KM dan FS kan memang itu pembunuhan berencana. Tapi kalau satu sudah pasalnya pembunuhan berencana, ya otomatis semuanya akan kena juga. Apakah mungkin, misalnya gini, bahwa Barada RE kan pengakuannya dia nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, dia cuma disuruh perintah aja di lokasi. Ya itu juga bisa kan ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tentang inisial D itu bagaimana anjas. Si inisial D itu yang punya masalah sama Brigadir J. Tapi kan menurut keterangan Barada E itu dia nggak ada di lokasi pada saat kejadian tersebut. Ya agak sulit buat dilibatkan. Ya bisa kena pasal ya. Pasalnya ada pasal pengancaman doang. Tetapi karena sudah ada yang paling tinggi, level tertingginya adalah FS, Verdi Sambo, ya nggak mungkin lah, itu kan level di bawahnya Verdi Sambo, kekuasaannya nggak mungkin bisa mengatur Verdi Sambo untuk menyuruh, membuat skenario, itu hal yang sangat mustahil banget. Tetapi yang menjadi concern sekarang adalah Barada E atau Barada RE. Mudah-mudahan ini akan segera ketahuan nanti di pengadilan seperti apa, dan aku yakin ya pada saat ini kayaknya akan lolos langsung ke pengadilan. Tahapannya kan sekarang dari penyidikan sudah selesai tersangkanya, penyesuaian alat bukti di kejaksaan, nanti kejaksaan oke langsung ke pengadilan. Nah nanti nih hakim ini akan melihat pertimbangan ini dan itu. Barada RE aku berharap banget bahwa kalau bisa dibebaskan, agak susah dibebaskan, karena yang namanya perintah, kalau seandainya perintah untuk menembak itu ada keterangan suratnya resmi, dia bisa bebas, aman. Tetapi karena perintah ini kan tidak ada surat resminya, dan harusnya juga perintah itu kalau salah ya nggak boleh dijalankan. Itu memang ada faktor kesalahan dari Barada RE harus. Tapi kan apakah ini juga ada hubungan dengan pembelaan diri? Misalnya di pengadilan nanti ditemukan bahwa yang mulia hakim, kalau Barada E atau RE ini nggak nembak, dia akan ditembak. Kalau ada keterangan mengarah ke sana, aku yakin Barada E ini bisa terbebaskan karena untuk melindungi diri. Secara logika, karena hakim juga tidak melulu menggunakan alat bukti, tetapi juga ada keyakinan dari hakim. Itu ada faktor subjektif juga, suka nggak suka. Dalam kasus persidangan banyak, itu ada keyakinan itu memang dimiliki oleh si hakim sendiri, teman-teman. Oke, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan komen kalian, serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.